Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang kembali di channel Alabis Story. Kali ini saya akan menceritakan kejadian tragis yang baru saja mengguncang wilayah Bener Meriah, Aceh. Warga dan pihak kepolisian menemukan seorang wanita di dalam sebuah drum yang terkubur di perkebunan kopi. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Seorang warga bernama Hasbullah, pemilik kebun yang berada di sebelah lokasi kejadian, mendengar suara tersebut. Namun, ia mengira itu hanyalah perselisihan rumah tangga dan memilih untuk tidak ikut campur. Kejadian itu berlangsung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 pagi, di Kampung Uning, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Setelah kembali ke rumah, perasaan tidak tenang terus menghantui Hasbullah. Ia mulai menyesali keputusannya untuk tidak menyelidiki sumber suara tersebut. Keesokan harinya, Kamis, 30 Januari 2025, sekitar pukul 8 pagi, Hasbullah menghubungi tetangganya, Irwandi, dan menceritakan apa yang telah ia dengar. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk kembali ke kebun dan mencari tahu lebih lanjut. Sesampainya di lokasi, mereka mendapati ada sebuah gundukan tanah yang terlihat baru dan mencurigakan. Meskipun rasa penasaran membuncah, keduanya tak berani menggali lebih jauh dan akhirnya memutuskan untuk melaporkan temuan tersebut ke pihak desa. Aparat desa yang menerima laporan segera meneruskannya ke kepolisian. Tak lama berselang, tim kepolisian datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Dengan menggunakan cangkul, mereka menggali tanah hingga kedalaman lebih dari setengah meter, lalu menemukan coran semen yang masih segar. Setelah memecahkan lapisan semen tersebut, mereka dikejutkan dengan temuan sebuah drum di dalamnya. Saat drum dibuka, di dalamnya terdapat tubuh seorang wanita dalam posisi meringkuk. Korban mengenakan kaos singlet coklat dan celana panjang biru tua. Warga segera mengenali bahwa wanita tersebut adalah Ayuniarah, istri dari pemilik kebun, Edi Andani. Tubuh korban segera dievakuasi ke rumah sakit Muyeng Kute untuk diautopsi, sementara polisi mulai mencurigai keterlibatan Edi Andani dalam kasus ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penangkapan pelaku, mari kita mengenal sosok korban dan suaminya. Ayuniarah, wanita berusia 35 tahun, merupakan seorang janda yang menikah dengan Edi Andani sekitar setahun yang lalu. Sebelumnya, ia sempat bercerai dengan suami pertamanya pada akhir tahun 2023. Sementara itu, Edi Andani, pria berusia 31 tahun, berasal dari Kampung Tan Abu, Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah. Sehari-hari, ia bekerja di perkebunan kopi miliknya di Kampung Uning. Kepolisian segera bergerak ke rumah Edi di Kampung Brandun Teledan, Kecamatan Bandar Bener Meriah, setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaannya. Pada pukul 1 dini hari, tim kepolisian berhasil mengepung rumah tersebut. Edi yang menyadari kehadiran aparat mencoba melarikan diri, namun upayanya gagal. Dengan cepat, ia ditangkap dan diamankan tanpa perlawanan berarti. Dalam pemeriksaan, Edi akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengungkapkan bahwa motif utama pembunuhan tersebut adalah rasa sakit hati akibat pertengkaran yang terjadi 2 hari sebelumnya, tepatnya pada 27 Januari 2025. Perselisihan tersebut berlangsung di rumah orang tua Edi. Meskipun pertengkaran berakhir, dendam Edi masih membara. Ia pun mulai merencanakan aksi kejam yang akhirnya merenggut nyawa istrinya. Edi menyusun strategi agar jejaknya tidak mudah terungkap. Ia sengaja menggali lubang di kebun dengan alasan untuk membuat sumur irigasi, bahkan meminta bantuan seorang temannya dengan imbalan 100.000 per hari. Setelah lubang cukup dalam, ia menghentikan pekerjaan tersebut dan melanjutkannya sendiri keesokan harinya. Pada Rabu pagi, Edi mengajak Ayuniarah ke kebun untuk bekerja seperti biasa. Tanpa curiga, Ayuni menuruti ajakan tersebut. Sesampainya di lokasi, Edi berpura-pura meninggalkan Ayuni sebentar. Namun, ia kembali dengan membawa papan kayu besar.
Saat Ayuni lengah, Edi menghantam kepalanya dengan benda tersebut. Ayuni sempat berteriak meminta tolong, suara yang kemudian didengar oleh Hasbullah. Namun, Edi terus menyerangnya hingga Ayuni tidak berdaya. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, Ayuni dimasukkan ke dalam drum. Sebelum menutup drum dengan coran semen, Edi juga mengambil uang tunai 3 juta serta gelang emas milik istrinya. Dengan harapan kejahatannya tidak terungkap, ia segera mengubur drum tersebut dan meninggalkan lokasi seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, suara jeritan Ayuni yang terdengar oleh Hasbullah menjadi titik terang kasus ini. Penyelidikan pun berlanjut hingga akhirnya Edi Andani ditangkap hanya dalam hitungan jam setelah jasad istrinya ditemukan. Kini, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Berdasarkan pasal 340 KUHP, Edi terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman minimal 20 tahun penjara. Jika ada kesalahan dalam video, informasi, atau berbeda pendapat, silahkan berkomentar. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.